Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Satria Adi Mulia. Di video kali ini aku berbagi resep membuat tiramisu mini cake ala Thailand. Rasanya enak, cake-nya lembut, aromanya juga khas banget. Tampilannya juga sangat menarik, cocok banget ya buat ide jualan. Apalagi sebentar lagi ini mau memasuki bulan puasa. Yuk teman-teman, langsung saja ke resep dan cara membuatnya. Siapkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lalu tambahkan dengan air sampai volumenya menjadi 100 ml. Aduk sampai tercampur rata, lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, dalam wadah masukkan 2 butir telur. Tambahkan dengan 120 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 sendok teh cake emulsifier, aku pakai SP, bisa juga ganti dengan Ovalet atau TBM. Lalu ini dimixer menggunakan kecepatan bertahap, dari yang terendah ke yang paling tinggi. Dimixer sampai putih mengembang kental dan berjejak, kurang lebih selama 5-7 menit, atau disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing. Oke teman-teman, ini setelah aku mixer selama 5 menit, adonannya sudah putih mengembang kental dan berjejak, ditandai dengan adonannya meninggalkan jejak yang tidak mudah tenggelam. Seperti ini sudah cukup, lalu matikan mixernya terlebih dahulu. Masukkan larutan santan yang sudah dibuat sebelumnya. Tambahkan dengan 50 ml minyak sayur. Lalu ini dimixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah. Dimixer selama 1 menit. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup, lalu matikan mixernya lagi. Lalu masukkan bahan keringnya, 140 gram tepung terigu, aku pakai segitiga biru. Lanjut dimixer lagi menggunakan kecepatan paling rendah. Dimixer sebentar saja, asal tercampur rata, tidak lebih dari 30 detik. Oke teman-teman, seperti ini sudah cukup ya, lalu bisa dimatikan mixernya. Bantu aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya teman-teman. Nah, adonannya ini mau aku bagi menjadi 3 bagian yang sama rata. Setelah adonannya dibagi menjadi 3 bagian yang sama rata, untuk adonan yang pertama, ini aku mau tambahkan dengan kopi instan. Siapkan 10 ml air, lalu masukkan 1 saset kopi instan. Aduk sampai tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, lalu masukkan larutan kopi ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata. Untuk adonan yang kedua, ini aku tambahkan dengan pasta dark coklat secukupnya. Aduk lagi sampai tercampur rata. Oke teman-teman, ini sudah tercampur rata. Untuk adonan yang terakhir ini aku biarkan original seperti ini ya. Siapkan loyang, kemudian olesi tipis dasarnya menggunakan margarin. Untuk ukuran loyang yang aku gunakan, ini ukurannya 18 cm. Kalau margarinnya udah rata, lalu beri kertas baking, olesi tipis lagi menggunakan margarin. Jadi untuk loyangnya yang diolesi margarin cukup dasar loyangnya, bagian pinggirannya enggak ya teman-teman. Masukkan adonan yang diberi pasta dark coklat ke dalam loyang.
Lalu ratakan adonan di sisi kiri dan kanannya dengan cara ditepuk-tepuk seperti ini ya. Dan hentakkan beberapa kali untuk membuang gas yang ada di dalam adonan. Nah, ini siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku siapkan kukusan, airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kalau menggunakan kukusan biasa, alasi tutupnya menggunakan kain bersih supaya uapnya tidak menetes ke dalam adonan. Masukkan loyang berisi adonan ke dalam kukusan. Nah, ini dikukus selama 10 menit menggunakan api kompor sedang cenderung kecil. Setelah dikukus selama 10 menit, buka tutup kukusannya. Masukkan adonan yang diberi kopi instan ke dalam loyang. Kemudian jangan lupa untuk diratakan. Nah, ini dikukus lagi selama 10 menit. Oke teman-teman, ini setelah aku kukus selama 10 menit. Buka tutup kukusannya. Lalu masukkan adonan yang original. Dan jangan lupa untuk diratakan juga bagian atasnya. Nah, ini lanjut dikukus selama kurang lebih 20 menit, tetap menggunakan api kompor yang sama. Oke teman-teman, ini cake-nya udah matang ya. Bisa tes tusuk, kalau tidak ada adonan yang menempel berarti cake-nya udah matang. Keluarkan loyang dari dalam kukusan, tunggu agak hangat, baru keluarkan cake dari loyang. Sebelum dikeluarkan, sisir terlebih dahulu bagian pinggirannya. Lalu keluarkan cake dari loyang. Nah, ini disisihkan terlebih dahulu, biarkan sampai benar-benar dingin. Oke teman-teman, ini cake-nya sudah dingin ya. Kemudian potong menjadi beberapa bagian. Nah, ini cake-nya aku potong menjadi 25 bagian. Menurut aku dipotong menjadi 25 bagian ini cake-nya udah pas ya ukurannya. Untuk cara memotongnya bisa teman-teman perhatikan seperti di video. Nah teman-teman, ini cake-nya sudah dipotong. Untuk tampilan per layernya seperti ini. Terlihat jelas dan cantik ya teman-teman. Nah, ini bisa langsung dikemas ya. Untuk kemasannya, ini aku menggunakan plastik yang ukurannya 7x18 cm. Kalau teman-teman mau cake-nya bagian bawahnya terbungkus plastik, bisa teman-teman gunakan plastik yang ukurannya 10x18 cm. Untuk cara mengemasnya bisa teman-teman perhatikan seperti di video ya. Setelah semua cake-nya dikemas menggunakan plastik, nah ini cake-nya bisa diberi topping. Untuk topping yang aku gunakan ini buttercream. Penggunaan buttercream bisa teman-teman ganti menggunakan whipped cream ya, supaya rasanya lebih enak dan pastinya lebih premium. Kemudian di atasnya ini aku beri selai coklat, selai strawberry dan juga selai melon. Semprot lagi menggunakan buttercream. Dan beri topping sesuai selera. Untuk toppingnya, di sini aku menggunakan cokobal, pocky, buah ceri, coklat batang dan juga biskuit. Untuk toppingnya bebas ya, teman-teman bisa gunakan apa saja, disesuaikan juga dengan harga jualnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.